Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man ittaba'a bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Baik, kita lanjut di bab adab. Ada apa kemarin? Lupa saya. Oh, ingat ya. Kemarin yang pertama istikharah. Istikharah apa istikharah? Secara bahasa meminta dipilihkan yang terbaik. Tadi kata apa? Khair. Apa jawaban dari doa istikharah? Dipermudah atau dipersulit? Kalau dipersulit, apa? Afwan? Tidak baik. Dia nggak baik apa antum yang nggak baik buat dia? Bisa dua-duanya. Kalau dipersulit plus dibikin ridho, ingat itu. Ya. Jadi cuma bukan dipersulit terus galau, terus bunuh diri, terus dibilang itu jawaban istikharah. Bunuh diri masa jawaban istikharah? Dipersulit kemudian dibikin ridho terhadap pilihan yang lain. Kemudian kemarin juga nazar. Apa batasan nazar? Apa aja yang boleh dilihat? Semua? Yang boleh dilihat apanya? Oleh mahramnya lah, atau minimal ya. Bagian-bagian yang biasa terlihat di perhiasan. Nazar bisa antum datang ke dia, cuma kalau datang ya kemungkinan nggak bisa antum melakukan itu. Ya, kaget antum juga misalnya jadi orang tua dari anak perempuan, tahu-tahu minta nazar, kemudian minta buka jilbabnya misalnya. Kaget. Ya, belum dipahami ilmu ini. Boleh juga nazar dengan cara kemarin diam-diam, ya. Kemudian yang ketiga, an yakhtaro zatid din atau zatid din, memilih yang baik agamanya. Fa fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu, perempuan itu dinikahi li arba'in, karena 4 perkara. Maksudnya biasanya perempuan dinikahi dengan 4 perkara. Yang pertama limaliha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena kedudukannya. Baik kedudukan secara duniawi atau kedudukan nasab misalnya. Ya. Wali jamaliha, atau karena kecantikannya. Wali diniha, dan karena agamanya. Ini 4 perkara yang biasa manusia atau laki-laki menikahi perempuan sebabnya. Yang pertama, harta. Yang kedua, kedudukan, bisa juga nasab mananya. Yang ketiga, kecantikannya. Yang keempat, agamanya. Terus kata Rasulullah SAW, fasfar, maka pilihlah bizatid din, kepada yang punya agama, taribat yadaka, engkau akan beruntung. Jadi setelah Rasulullah SAW mengucapkan 4 ini, beliau nyaranin untuk pilih yang agamanya saja. Ini prioritas utama. Tapi boleh gak nyari yang ada duitnya? Boleh, asal agamanya jangan antum lupakan. Atau milih yang cantiknya, atau milih yang nasabnya. Anak bangsawan misalnya, ya, anak misalnya punya keturunan ke para ulama atau nabi, boleh itu diincar. Tapi kata Rasulullah SAW, pilih yang baik agamanya, engkau akan beruntung. Atau 4-4-nya, boleh gak 4-4-nya? Boleh kalau ada. Ya, kalau antum bisa dapatkan boleh. Ya. Misal di sini maksudnya pilih yang punya agama, yang agamanya bagus. Terus yang 3 ini boleh gak antum cari duitnya, karena uangnya antum nikahi. Cuman perempuan itu agamanya buruk, maka lebih baik
Jangan. Minimal agamanya itu standar. Standar agama gimana sih? Dia lakuin yang wajib, jauhin yang haram. Tidak sampai batasan sunnah misalnya. Misal pakaiannya hanya pakaian menutup aurat, nggak pakai cadar. Sholatnya cuma sholat biasa. Puasanya cuma puasa Ramadan. Nuntut ilmu juga jarang banget. Ya seminggu sekali misalnya. Ah ini udah cukup. Kemudian punya duit, nggak apa-apa. Ya, atau punya hasab, kedudukan, atau punya kecantikan. Agamanya standar. Nah ini nggak apa-apa. Jangan sampai gara-gara duit antum pilih Kristen misalnya, nggak punya agama berarti. Atau karena kedudukan nggak pakai kerudung antum pilih. Nah ini jangan. Jadi 4 pilihan ini bukan berarti si agama boleh ditinggalkan sekaligus. Ya. Atau misal dia punya agama yang standar, jelek, kedudukannya juga nggak bagus, punya duit banyak, misalnya dari sisi janda misalnya. Antum incar duitnya. Nah ini nggak apa-apa. Dalam rangka membantu dakwah misalnya. Supaya dia bisa kasih antum duit, kemudian antum bisa dakwah dengan lapang. Itu niatnya. Tapi pas sudah kejadian, kalau udah dikasih duit biasanya jadi jongos. Ya, cuma kalau diniatkan seperti itu nggak apa-apa. Dan nggak terbatas pada 4 ini ya. Ini fil adah. Adatnya seperti ini. Cuman ada nggak niat nikah yang lain selain 4 ini? Hah? Coba ada nggak niat nikah yang dicari selain 4 perkara ini dari perempuan? Coba pikirkan. Apa belum kepikiran? Banyak sekali. Misal antum nikahin dia karena iba, kasihan. Antum nikahin dia karena mau menaungi anaknya banyak dan dia janda. Agamanya biasa, hartanya enggak, paras juga biasa aja, nasab enggak ada. Cuma karena pengen menaungi. Bagus gak ini? Bagus. Dan dia enggak masuk dalam 4 ini. Jadi 4 ini bukan pembatasan. Terus sekarang pertanyaannya, gimana caranya ketika antum nanti ta'aruf melihat kriteria perempuan? Misal ada ustadz nawarin antum, nih saya ada perempuan siap nikah. Apa yang pertama antum tanya? Hah? Agamanya? Yakin? Ada yang lain nggak? Apanya? Siapa? Siapa apanya? Keturunannya? Hah? Itu terlalu spesifik, itu ntar biasanya. Biasanya yang antum cari, ya insya Allah ya, semua laki-laki pasti cantiknya. Bener gak? Sekarang kita sempitkan antara cantik dengan agama. Nasab sama harta kita buang dulu. Ini biasanya yang bikin 2 perkara ini yang bikin awet. Yang satu benar-benar bikin awet, ya ini agamanya. Kalau paras bisa rusak, bisa keriput dan sebagainya. Cuma ini pendorong besar untuk antum langgeng dalam pernikahan. Nah, sekarang pertanyaannya agama atau parasnya dulu yang antum tanya. Hah? Agama tetap. Terus pas dinazar zong. Apa yang antum lakukan? Tolak. Hah? Kalau antum tolak, antum menolak perempuan baik. Paham nggak? Maka jangan pilih agamanya dulu. Ini nasihat Imam Ahmad, bukan menyelisih hadis, bukan perkataan anak juga. Ini nasihatnya Imam Ahmad, cerdas dia. Ya, jadi yang dipilih adalah parasnya dulu. Lihat dulu parasnya, jangan tanya agama dulu. Kalau ternyata parasnya cantik, baru tanya agamanya. Ternyata agamanya zong, tinggalkan. Antum meninggalkan perempuan cantik karena agamanya. Enggak. Mana lebih tercela, meninggalkan perempuan cantik karena agamanya atau menolak perempuan jelek karena agamanya? Hah? Tentu yang kedua. Antum menolak perempuan jelek padahal dia punya agama. Ini kasus pertama. Yang kedua, antum menolak perempuan cantik karena dia nggak punya agama. Antum tinggalkan dia karena dia nggak punya agama. Kalau yang tadi, antum tinggalkan dia karena jeleknya, ya, sedangkan dia punya agama. Tercela gak ini? Tercela. Nah, gimana kalau misalnya pas dilihat cantik, lanjut tanya agamanya.
Ternyata agama pun punya. Alhamdulillah. Paham nggak? Ya, ana ulang. Kalau antum tanya agamanya dulu, bagus agamanya. Oke, pas dinazor zong misalnya. Berarti antum kalau terima, alhamdulillah. Cuma resiko ya. Resiko kemudian hari. Ya ada tabiat manusia yang suka dengan kecantikan. Mau nggak mau. Kalau misalnya antum gak terima, berarti antum nolak perempuan baik-baik. Padahal agamanya udah ada tadi, antum udah oke sama agamanya. Cuma gara-gara wajahnya kurang, antum tolak dia. Berarti antum nolak perempuan baik-baik. Ya, gara-gara zongnya. Kalau antum tanya kalau antum tanya wajahnya dulu, dia cantik atau jelek, ternyata dari awal sudah bilang jelek. Antum gak tahu agamanya. Bener gak? Antum tolak. Tercela gak antum? Ya, karena antum gak tahu agamanya. Makanya jangan tanya agama dulu. Paham? Nah, kemudian baru tanya. Ternyata misalnya cantik, lanjut. Ternyata nggak punya agama, tolak. Berarti antum menolak perempuan cantik karena nggak punya agama. Terserah nggak? Nggak, bagus bahkan. Ya, biarin dia mau cantik kayak gimana. Gak pakai kerudung misalnya gitu kan. Atau pakai kerudung tapi suka update Korea, nggak usah. Ya, repot ini perempuan. Banyak akhwat thalabatul ilm, menuntut ilmu. Thalabatul ilm. Suka update Korea. Antum bakal dianggap kurang terus. Yang dia lihat laki-laki putih. Yang dia lihat romantisme. Ya kan? Pengorbanan laki-laki pada perempuan. Dapat orang Indo. Pasti kurang mulu dah. Kalau udah sering nonton Korea perempuan bahaya udah. Ya. Nah, kalau misalnya ternyata cantik, kemudian pas ditanya agamanya pun ada, alhamdulillah. Ya, jadi yang pertama antum lihat kecantikannya dulu. Atau kalau ternyata ekspektasi yang antum bukan masalah kecantikan, tapi harta. Ada laki-laki yang bodoh amat mau jelek kayak gimana juga, yang penting itu banyak misalnya. Ada misalnya kayak gini. Maka tetap tanya duitnya dulu. Orang kaya atau orang miskin. Misalnya orang kaya, lanjut. Ya, ternyata ditanya agamanya yang kedua. Sama kasusnya sama. Ya, pokoknya agama ini pertanyaan kedua. Ternyata dia agamanya bagus, lanjut. Ternyata agamanya jelek, maka antum tolak. Antum menolak perempuan kaya karena nggak punya agamanya. Terserah nggak? Sekarang ekspektasi antum uang, misalnya. Antum tanya agamanya dulu, sama kayak kasus pertama. Agamanya gimana? Bagus, alhamdulillah. Ekspektasi antum uang nih. Pertanyaan kedua, kaya apa enggak? Miskin. Nggak mau deh. Antum menolak perempuan baik-baik yang miskin walaupun cantik. Terserah nggak? Ada agamanya loh. Terserah. Jadi tetap kalau ini masalah wajah, harta atau nasab, kalau seandainya salah satunya jadi ekspektasi antum yang paling pertama, motivasi antum, maka dia ditanya dulu. Agama pertanyaannya terakhir. Paham gak nih? Paham ya? Beliau bawain hadis lain. Rawi Muslim an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul berkata, "Innad dunya kullaha mata." Dunia itu semuanya main-main. Suka sama kendaraan ya, kendaraan cuma main-main. Suka sama hewan, hewan hanya main-main. Ya, khairu mata'id dunya. Tapi kata Rasulullah SAW, bukan main-main, mata itu perhiasan. Kata Rasulullah SAW, khairu mata'id dunya. Sebaik-baik perhiasan dunia al-mar'atus sholihatu, perempuan yang saleh. Rasulullah katakan al-mar'atul jamilatu atau al-mar'atu zatul mal, harta, atau al-mar'atu zatul hasab. Ya, giliran khairu mata'id dunya beliau hanya mengucapkan salihah. Berarti dari 4 tadi itu harta, kemudian hasab, kemudian jamal, kemudian din. Rasulullah SAW katakan khairu mata'id dunya hanya pada din. Paham? Ya, alhamdulillah kalau misalnya khairu mata'id dunya antum dapat 4-4 ya. Yang salihah, yang beruang, yang berhasab dan dan cantik. Yang keempat, sebelum lanjut, kesolehan perempuan itu ya, walaupun jelek. Kalau misalnya nanti antum dapatkan perempuan yang memang nggak cantik secara ijma, cantiknya ya khilaf, mukhtalaf. Ternyata punya agama, itu ada kecantikan pada agamanya. Lihat dia baca Quran itu senang kita.
Ngelihat dia sholat malam senang kita, ngelihat dia puasa senang kita. Walaupun misalnya parasnya biasa aja. Dan betapa banyak perempuan-perempuan cantik akhlaknya buruk. Sholat kagak, sholat ditunda-tunda, sholat telat mulu, itu terasa jelek. Dan ada kecerahan pada wanita-wanita yang soleha. Walaupun kulitnya hitam. Makanya ini benar-benar dicari nih. Walaupun tadi misalnya misalnya antum ekspektasinya adalah wajah, tetap didahulukan tadi. Tapi seandainya ternyata toh dapatnya jelek, dan itu sudah takdir antum misalnya, kemudian dia punya agama, insya Allah agamanya menutup kejelekannya. Dan juga antum akan sama-sama tua, sama-sama jelek dong, harus adil dong, Dan agama nggak bisa pudar, nggak bisa menua agama, Dan itu yang jadi, makanya tadi Anda bilang, tadi antara wajah dan agama ini kan dua hal yang sangat mendorong awetnya pernikahan. Tapi yang satu bisa habis, yang satu ini enggak. Maka seandainya nanti ternyata dapat yang jelek, tapi agamanya nolong, maksudnya bisa nambal kejelekan tersebut, itu lebih baik daripada sebaliknya. Yang keempat, yustahabbu an takuna zaujatu bikran. Disukai untuk menikahi perempuan yang perawan. Fi sahihain, dalam dua sahih Bukhari Muslim, an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala, kunna ma Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin, dalam sebuah perang. Falamma faqafalna, tatkala kami qafalna, di sini maksudnya adalah kembali. Kunna qariban minal Madinah, kami lagi dekat Madinah. Ta'ajjaltu ala ba'irin. Ini kata Jabir bin Abdullah. Ta'ajjaltu ala ba'irin li qatufin falahiqani raqibun min khalfi. Jadi aku buru-buru naik onta, kemudian ada pengendara di belakangku ngikutin. Fana khaso ba'iri, maka dia khaso di sini membalap kalau nggak salah, bi anazatin, atau apa bi anazatin sini? Oh, maksudnya penunggang yang belakang nyenggol ontanya si Jabir dengan kendaraannya si Jabir dengan tongkat. Kanat ma'ahu fasaro ba'iri, tongkat yang dia miliki, fasaro ba'iri, akhirnya tungganganku pun berjalan. Fa'asani ma'an taro'in minal ibil. Ka'asani ma'an taro'in minal ibil. Faltafattu fa'ida ana bi Rasulullah. Yang intinya di belakang ada tunggangan yang ngerecokin tunggangannya Jabir. Kemudian pas ditengok ternyata Rasulullah SAW. Fakultu ya Rasulullah. Jabir pun berkata, wahai Rasulullah, inni hadithu ahdin bi ursin. Aku baru saja nikah. Qala, kata Rasulullah SAW, atazawwajta, baru nikah. Kata Jabir, qultu na'am. Ya, qala abikran am sayyiban. Perawan apa janda wahai Jabir? Kata Jabir, qultu bal sayyiban, janda wahai Rasul. Qala fa halla bikron, kenapa enggak perawan aja? Tulaibuha wa tulaibuka, engkau bisa bermain sama dia, dia bisa bermain bersama. Maksudnya perawan itu lebih bisa diajak bercanda lah, ya. Adapun janda biasanya sudah udah pernah, udah pernah nikah, kemudian nikah untuk kedua, biasanya ya lebih dewasa ya, jadi nggak bisa diajak bercanda dan sebagainya. Oh, bukan mutlak ya, maksudnya kalau diajak bercanda lebih asik perawan. Qala falamma qadimna zahabna linadkhula. Qala di sini Jabir berkata, tatkala kami sampai ke Madinah, fa zahabna linadkhula, kami pun pergi untuk masuk. Faqala amhilu, kata Rasulullah SAW, pelan-pelan hatta tadkhulu lailan aw isya'an, sampai kalian masuknya malam saja. Kata Rasulullah SAW, pelan-pelan masuknya malam saja. Likai tamtashita sya'itatu wa tastahidda al-mughibatu. Kata Rasulullah SAW, pelan-pelan saja, jangan masuk buru-buru ke Madinah supaya perempuan-perempuan kalian menyisir dan bercukur. Tahu nggak?
supaya bersiap diri, bercukur. Ya tentu bercukur rambut-rambut yang ada di dalam. Ya, jadi di antara sunnahnya adalah ketika seseorang udah lama nggak pulang ke tempatnya, maka jangan terlalu buru-buru, jangan bikin surprise. Apakah antum suka melihat pasangan antum nanti dalam keadaan tersurprise, lecek, bau masakan dan sebagainya? Ya, maka jangan ya, harus dikabarin. Apalagi sekarang alhamdulillah sudah ada HP, kabarin mau pulang. Ya, jangan bikin surprise. Nah, kalau zaman dulu mereka pulang sholat dulu. Setidaknya perempuan telah dengar, oh Rasul telah pulang. Maka mereka bersiap-siap untuk nyambut suaminya. Ya, ala kulli hal intinya Jabir bin Abdullah menikahi seorang janda, bukan perawan. Terus apa pendalilannya? Kata Rasul tadi, halal bikron. Kenapa enggak janda saja? Afwan, kenapa enggak perawan saja? Tula ibu hawa tula ibu kan. Engkau bisa main sama dia, bercanda sama dia, dia bisa bermain denganmu, bercanda denganmu. Sekarang gimana hukum asalnya? Hukum asalnya antum menikahi seorang perawan. Terus kapan menikahi janda? Berarti janda kasihan dong. Wah, kami ini janda, tidak hukum asal. Tidak menjadi hukum asal dalam pernikahan. Kapan nikahin janda? Itu dia. Ya. Harusnya idealnya gitu. Itu kasih untuk slot 2, slot 3, slot 4. Ya, kasihan kalau perempuan enggak dinikahin. Udah janda, kemudian sudah gitu sunnahnya suruh cari perawan. Terus di mana tempat mereka? Itu tempat mereka untuk kita naungin. Di kedua, ketiga, dan keempat. Ya, yang seandainya kalau enggak kayak gini kasihan. Janda sudah punya anak, suruh kerja. Kerja tadi antum tahu sendiri, dunia pekerjaan dilecehkan secara lisan, belum dilecehkan sama bosnya secara fisik. Alhamdulillah. Ya, ini yang bikin mereka terkekang, terjadi perzinahan dan sebagainya. Kalau punya kesempatan maka nikahin. Tapi untuk slot selanjutnya, untuk yang pertama sebisa mungkin perawan, supaya antum ngerasain bagaimana bercanda. Antum bayangin, pernikahan pertama sama janda misalnya, sudah terlalu dewasa hubungannya. Antum nggak bisa banyak main-main. Ya, tahu-tahu lagi berapa jam main-main suruh kerjaan tuh, cari uang misalnya gitu kan. Jadi nggak terlalu nikmat pernikahan tersebut. Atau alasannya Jabir menikahi janda, ini ada di riwayat lain, Jabir menikahi janda karena dia punya banyak adik yang kecil, adik-adik perempuan yang seumuran sama dia. Sedangkan dia kalau nggak salah ayahnya wafat. Jabir bin Abdullah, bapaknya Jabir wafat di perang Uhud. Jadi dia naungin adik-adiknya. Paham? Dia naungin adik-adiknya yang sepantaran dia. Kalau dia nikahin perawan, sepantaran lagi, terjadi apa? Zina. Terjadi apa? Kok berzinahan? Adiknya perempuan. Adiknya perempuan, umurnya sepantar sama Jabir rata-rata. Dia nikah lagi sama perempuan yang perawan. Sepantar lagi. Kira-kira biasa terjadi apa kalau kayak gini? Enggak kebayang. Terjadi kecemburuan. Nanti Jabir lebih perhatian sama adik-adiknya, istrinya cemburu. Namanya perawat. Ya, masih senang-senangnya sama suaminya. Sedangkan kalau adiknya nggak diurus, kasihan. Nggak ada orang tuanya, belum juga nikah. Nah, makanya dia nikahin janda yang sikapnya lebih dewasa. Bisa naungin juga itu adik-adiknya si Jabir. Ini sebab Jabir menikahi janda. Walaupun Rasulullah SAW sangat menyayangkan. Ya, tapi tadi ya ala kulli hal antum masalah hukum asal ini kan hukum asal. Nanti berbeda ke setiap person. Nanti antum lihat kondisinya. Kira-kira mana yang lebih banyak maslahat? Ya, janda kah atau perawan kah? Belum lagi antum nanti penuntut ilmu. Penuntut ilmu disukai sedikit berinteraksi dengan istri. Lebih banyak baca nanti. Tentunya kalau sama perawan nggak bisa banyak baca. Dia pengennya jalan-jalan mulu dan sebagainya. Pengennya jalan, pengennya foto dan sebagainya. Ya, kalau janda mungkin lebih dewasa. Dia lihat antum baca ya udah. Dia tinggal kerjain yang lain. Sikapnya lebih dewasa. Kecuali kalau ada perempuan perawan yang dewasa, ya alhamdulillah. Ya, makanya juga Afwan tadi tambahkan, ada kalangan teman-teman anak yang dulu rajin untuk ini. Dapat perempuan yang enggak soleh-soleh banget.
dapat perempuan yang biasa aja lah. Kemudian akhirnya repot sendiri. Ketika dia rajin menuntut ilmu, istrinya lebih suka ngajak jalan-jalan. Menuntut ilmu udah mulai ditinggalkan. Lama-lama udah nggak kelihatan agama pada kawanannya. Istrinya lebih motivasi hidupnya dunia. Kalau ngeliat suaminya beli buku nggak bisa dia. Waduh, ini berat ini. Kasihan kalau udah kayak gini. Punya duit untuk jalan-jalan, bahkan dikomporin untuk beli rumah ribawi. Akhirnya mulai ngambil rumah riba. Kalau sudah riba udah hancur dah. Habis dari pertama celana nyingkrang, sekarang udah nyengser. Sholat dari di masjid, sekarang udah nggak pernah. Kita masih sholat di rumah apa nggak ada. Habis agamanya, mulai ngerokok lagi. Gara-gara perempuan. Nanti ketika misalnya kita sarankan untuk jangan lepas dari majelis ilmu, tetap ngaji, dia bilang nggak ada waktu. Giliran ada waktu, libur, bukan ke majelis ilmu juga. Tahu-tahu jalan, berenang di tempat permandian umum, laki-laki perempuan campur, habis aja. Jadi alasannya nggak punya uang. Giliran punya uang, dia bukan buat ketaatan. Makanya itu alasan-alasan yang dibuat-buat aja. Nah, ini jangan sampai penuntut ilmu dapat yang model-model kayak gini. Yang keenam, an yatluba nikahaha min waliha, meminta pernikahan si anak perempuan tersebut dari walinya tentunya. Dalam Islam nggak boleh menikah tanpa wali. Jadi ketika antum mengucapkan ketika ijab qabul loh, benar nggak? Afwan, anak kelewatan ya. Nah, yang kelima yustahabu an takuna waludan. Disukai perempuan itu walud. Mana walud? Subur, ahsan. Ghafur, banyak mengampuni. Walud, banyak walad. Bikin dari wazan fa'ul, sigha mubalaghah. Rauf, sangat mengasihi. Walud, sangat beranak. Faqad rawa, telah diriwayatkan Abu Daud oleh Imam Abu Daud bisanadin hasan, dengan sanad yang hasan, an Ma'qil bin Yasar, dari Ma'qil bin Yasar, qala ja'a rajulun ila Nabi, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dia pun berkata, inni asabtum ra'atan, aku telah asabtum ra'atan. Di sini maknanya aku telah menikahi seorang perempuan. Zat hasab, punya kedudukan, wa jamal, cantik. Fa innaha la talid, tapi kata laki-laki ini, tapi dia belum la talid di sini, tidak beranak. Tidak beranak di sini maksudnya adalah kemungkinannya akim. Apa bahasanya kalau nggak bisa beranak? Mandul. Nah, jadi kata Rasulullah kata sahabat ini, aku telah menikahi seseorang wahai Rasul, dia punya hasab, punya kecantikan, mandul. Afa atazawwajuha, afwan ya, berarti tadi baru mau nikahin. Afa atazawwajuha, apakah aku nikahin dia? Qala la, kata Rasulullah SAW, jangan. Summa atahu tsaniyah, kemudian dia datang lagi ke Rasul 2 kali. Dia ceritain lagi gitu, aku mau nikahin ini perempuan ini cantik, punya hasab tapi mandul. Fanahu, Rasulullah SAW melarang lagi. Sampai ketiga begitu lagi. Fatazawwaju, kata Rasulullah SAW, tazawwaju, wahai kalian, pakai jamak nih. Padahal kasus 1 orang, tapi dijamakan. Wahai kalian, nikahilah al-wadud, perempuan yang sangat wadud. Tadi Ghafur, maha mengampuni. Apalagi tadi Rauf, maha pengasih. Walud, maha beranak. Kalau wadud, wadda. Cinta. Yang sangat mencintai. Kata para ulama, wadud itu perempuan yang dia sangat mencintai, kemudian lisannya juga sering mengungkapkan cinta. Jadi cintanya luar dalam. Di hati dia cinta, di lisan dia sering ngungkapin. Karena ada beberapa orang nggak bisa ngungkapin cinta. Dia sayang sama pasangannya, cuma kalau ngungkapin kaku gitu. Lebay, nggak bisa romantis, paham kan? Nah, wadud ini yang cintanya dari dalam, plus dia punya ekspresi untuk atas cintanya, bisa ngungkapin. Tiap hari bilang aku sayang kamu misalnya. Tiba-tiba bawa bunga, bawa beng-beng dan sebagainya. Ekspresif.
Ah ini kata Rasulullah SAW, tazawwajul wadud. Nikahilah perempuan yang kayak gini modelnya. Al walud, yang subur. Fa innahu mukasirun. Fa inni, karena Rasulullah SAW, karena aku mukasir, aku bangga dengan banyaknya bikum dari atas kalian al umam, umat. Maksudnya Rasulullah SAW mengatakan, sungguh aku bangga terhadap umatku yang banyak dari kalian. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk memperbanyak anak. Karena beliau mukasir, takasur. Apa? Takasur. Saling berlomba-lomba kan? Nah, ini ada makna ke situ, tapi kasaru yukasiru, mukasir. Aku bangga dengan banyaknya umat dari kalian. Nah, terus gimana nih perempuan? Perempuan yang tadi mandul. Apakah nggak boleh menikahinya sebagaimana ini? Hah? Ini kan kasus satu orang. Rasul bilang ketika ditanya boleh gak nikahin? Jangan. Kemudian perintah Rasulullah SAW, tazawwajul wadud, nikahilah perempuan yang sangat mengasihi tadi ya, luar dalam mengasihi. Al walud, sangat beranak, subur. Nah, apakah kita nggak boleh nikahin perempuan yang mandul? Kasihan nih kalau nggak dinikahin. Jawabannya sama kayak tadi. Gimana? Hah? Ya, pilihan kedua itu. Slot kedua, slot ketiga, slot keempat nggak apa-apa. Cuman diutamakan tetap yang subur. Terus gimana sekarang? Cara nanti subur apa enggaknya perempuan? Apakah di test drive? Naudzubillah. Antum tahu istilah test drive itu? Ya, yang sekarang bahasanya pacaran itu dilakukan oleh orang-orang kafir dulu. Ketika perempuan mau dinikahin, dihamilin dulu. Kalau bisa hamil, nikahin. Nah, itu zaman dulu udah orang kafir udah lakukan. Ini yang sekarang orang kaum muslimin lakukan, yaitu pacaran. Jadi istilah test drive itu yang tadi anak katakan, memang ada orang kafir dulu. Kalau nggak salah orang-orang Romawi, kalau nggak salah ya orang-orang Romawi. Jadi dia untuk nentuin memandul apa enggaknya dipakai dulu. Ah, nanti ada yang hamil, ini baru dinikahin sama dia. Kalau enggak, udah labas, ganti yang lain. Jangan-jangan dia bersyukur kalau enggak hamil loh. Ya, enggak hamil wah. Nah, gimana sekarang kaum muslimin nentuin mandul atau enggaknya perempuan? Lihat dari keluarganya. Enggak harus ibunya ya. Lihat dari dia berapa keluarganya. Keluarga ibunya, keluarga bapaknya. Paman-paman atau bibi-bibi dari bapaknya dan bibi-bibi dari ibunya. Nah, lihat tuh. Kalau memang banyak, biasanya banyak juga. Ya, apalagi kalau misalnya ada kembar, biasanya punya potensi punya anak kembar juga. Nah, alhamdulillah. Nah, jadi lebih diutamakan untuk menikahi perempuan yang subur. Adapun yang tidak subur bukan berarti dikucilkan. Nah, mereka di tempat yang selanjutnya. Nanti kalau mereka nggak mau poligami ya udah silakan. Ya, salah sendiri ntar. Udah jadi pilihan yang mungkin tidak terlalu dianjurkan, kemudian masalah beginian dia nggak ridho juga. Lihat, nanti kejadiannya banyak perempuan-perempuan seperti ini yang sudah janda nggak mau jadi slot kedua misalnya, atau yang seperti ini sudah terindikasi mandul nggak mau jadi perempuan istri kedua dan ketiga dan keempat misalnya. Antum lihat nanti, akhirnya nggak ada yang mau nikah sama dia. Akhirnya apa? Kerja sampai tua. Akhirnya dilecehkan lagi sampai tua. Naudzubillah. Ya, maka ini harus adil nih. Dari sisi kita berusaha untuk naungin mereka, dari sisi mereka pun harus dipahamkan. Kalian itu bukan posisi yang dalam tanda kutip dianjurkan dalam syariat untuk menikahi kalian. Paham nggak? Tadi kan janda kan nggak dianjurkan. Tadi dianjurkan sama Rasulullah SAW lebih baik perawan. Berarti kalau misalnya tidak perawan, ya jangan terlalu tinggi ininya standarnya. Sadarin itu gitu loh. Ya harus mau untuk kebaikan dia sendiri. Nanti kalau nggak seperti itu ya sampai tua nanti. Alhamdulillah. Yang keenam, anyat duba nikahaha, meminta pernikahan si anak perempuan tersebut min waliha, dari walinya. Nah, ini tentu ya kaum muslimin agama Islam tidak membenarkan pernikahan tanpa wali. Pernikahan tanpa wali gimana sih? Antum nikah langsung sama si anaknya doang. Aku nikahkan kau, ngomong gitu misalnya. Atau perempuan mengatakan, aku nikahkan diriku kepadamu. Nah, kalau misalnya pernikahan boleh kayak gini, wah habis dah.
Ya. Seandainya pernikahan boleh tanpa wali, ya, maka siapa yang paling dirugikan? Perempuan. Kenapa? Perempuan tuh modelannya, dia bakal kasih diri dia kepada yang jago ngomong. Kalau antum misalnya mengatakan, saya mau nikahin kamu, saya akan tanggung semua hidup, saya akan buat kamu bahagia dan seterusnya, itu bisa jatuh dia, walaupun zong secara fisik laki-lakinya. Ini perempuan nih. Kalau laki-laki beda, laki-laki yang dilihat pertama tadi fisik. Kalau perempuan telinganya yang bahaya. Ya, dia bisa gampang jatuh dengan laki-laki yang gampang muji dia, manggil dia cantik dan sebagainya. Ya. Dan makanya dalam syariat kita, seorang suami boleh bohong sama istri dalam urusan menambah cinta. Misalnya istri nanya, aku makin hari makin cakep gak sih misalnya? Antum bilang iya, padahal sejujurnya kan enggak. Masa ya makin hari kan berarti keriputnya nambah. Ya. Pas tuan juga nanya kayak gitu, aku makin hari makin cakep gak sih? Antum bilang aja iya. Nah, makanya dibolehkan karena mereka gampang luluh dengan perkataan. Antum bayangkan kalau misalnya mereka enggak dinikahkan tanpa wali, antum bisa modusin semua cewek, terus dia nikahkan dirinya kepada antum. Lalu terjadilah yang terjadi. Ya, dan dia berbekas ketika terjadi hubungan biologis, berbekas mereka. Adapun antum enggak. Perjaka atau tidaknya antum enggak ada bekasnya. Sedangkan mereka udah rugi. Seandainya dikasih kayak itu kepada laki-laki yang dia nikahkan dirinya sendiri misalnya dalam syariat boleh. Sedangkan tahu-taunya laki-lakinya cuman modus. Makanya ada wali. Wali itu siapa? Wali itu bapaknya. Kalau nggak ada bapaknya, abangnya atau pamannya. Ya, kenapa dilibatkan laki-laki? Karena laki-laki lebih bisa mikir dengan akal. Ini benar gak nih anak laki-laki nih? Ya, walaupun dia jago gombal dan sebagainya, laki-laki harus ngecek nanti walinya. Apakah sholatnya benar, pekerjaannya, muamalahnya. Sedangkan perempuan, kalau antum sudah jago modus dalam lisan, nah ini jangan diterapin tapi ya. Jangan, perempuan gampang ini dengan modus. Akhirnya antum chat tuh anak-anak cewek-cewek dolok di sini. Antum panggil dia cantik-cantik terus misalnya, jangan. Ya, kalau sekarang haram. Jadi perzinahan, zina lisan. Walaupun ngetiknya pakai jempol, masuk ke zina lisan itu. Ya, nggak boleh. Maksudnya nanti. Ya, ini hikmahnya kenapa Rasulullah SAW atau agama ini melarang pernikahan tanpa wali. Supaya ada wali yang bisa ngecek. Ini anak gue udah kelepek-kelepek nih sama Faid nih misalnya kan. Datanglah bapaknya ini ngecek si Faid gimana di rumah. Ya, ternyata sholat jamaahnya nggak pernah nongol. Di sini azan mulu. Wah. Akhirnya bapaknya lah yang dengan sadar. Bapaknya kan dengan sadar. Laki-laki lebih pakai akal. Perempuan lebih pakai perempuan yang dipakai dominannya perasaan, hatinya. Nah, bapaknya yang dengan sadar mengatakan nih, Faid itu begini di rumah, nggak pernah sholat, ya, nggak pernah azan, nggak pernah iqomah. Di sini doang dia ternyata azannya. Nah, akhirnya dengan akal yang seperti itu perempuan mungkin akan sadar. Seandainya nggak ada pihak laki-laki yang nyadarin kayak gitu, perempuan tadi. Faid muji cantik mulu, ya kan? Faid muji manis mulu, bibirnya dipuji terus, luluh dia. Misalnya iya. Nah, jadi kalau ada wali dia bisa lebih termasuk juga melindungi. Ya, wali itu juga melindungi kalau misalnya nanti perempuannya dimacam-macamkan, misalnya sama Faid, disundul sama bapaknya kan. misalnya. Damage-nya gede lagi bentuknya. Soalnya langsung. Walaupun ada pendapat yang janggal dari ulama Hanafiyah. Ulama Hanafiyah mengatakan perempuan boleh nikah tanpa wali, tapi harus janda. Jadi janda menurut mazhab Hanafi boleh nikah tanpa wali. Itu pun tetap disanggah ya, nggak benar. Tapi seandainya memang benar ya, karena ada sedikit perbedaan antara janda dan perawan. Janda pasti lebih dewasa tadi. Ya mungkin dia udah nggak banyak main hati. Pasti hatinya tuh udah habis buat yang pertama. Ya sisa-sisa dikit lah. Sebagaimana Rasulullah SAW. Siapa perempuan yang paling Rasulullah SAW sayangin? Aisyah. Khadijah. Bahkan Aisyah sering banyak hadis-hadis yang mengatakan dia tuh cemburu sama Khadijah.
Cuman adapun yang di hadis ketika Amr bin As tanya siapa yang paling kau cintai, itu yang masih hidup. Cuma kalau mau di-compare semuanya, Khadijah yang paling utama. Ya, Rasulullah SAW melihat kalung bekas Khadijah aja nangis dia. Nah biasanya seperti itu. Maka janda mungkin perasaannya lebih nggak terlalu dominan lagi, lebih pakai akal, lebih dewasa dia. Tapi tetap itu pendapat ulama yang diselisihi. Janda maupun perawan harus dinikahkan dengan wali. Nah nanti wali inilah yang nanti banyak tugasnya. Nanti kalau antum punya anak perempuan atau punya adik perempuan, kalau lah antum jadi walinya, misalnya ayah sudah meninggal, antum yang nanti banyak tugasnya. Ketika mau dinikahin, antum yang cari tahu. Perempuan nggak bisa. Tadi kan misalnya pakai jalur chat-chatan, wah udah hancur dah. Pasti rata-rata ya yang diungkapkan yang baik-baik. Laki-lakinya modus terus, udah luluh dah. Kalau udah luluh semuanya baik. Kalau udah luluh semuanya baik. Ngeliat cowoknya ngerokok, insya Allah dia bisa berubah katanya. Kan? Kalau sudah luluh dah. Makanya si laki-laki ini pihak yang dari luar, dia nih nanti yang datang ke rumah si calonnya, dicek sholat subuhnya, dicek nilai akademisnya, dicek pekerjaannya, dicek lingkungan kerjanya. Wah repot. Kalau yang syar'i begitu, agak repot si walinya. Nanti perempuannya tinggal beres, tinggal bilang aku sudah cek. Kemudian insya Allah laki-laki baik suruh datang. Anda sudah jelaskan kan masalah Syekh Utsaimin yang anaknya diminta nikah. Udah pernah kan? Ya, itu Syekh Utsaimin yang turun sendiri dan akhirnya dinikahkan setelah sebulan cari tahu. Padahal ulama dalam tanda kutip bisa aja ya, dia tinggal pilih aja ikhwan-ikhwan yang menurut dia lebih soleh. Tapi dia mau sempetin waktu buat ngecek seorang ikhwan muridnya, yang muridnya pun dia nggak terlalu kenal berarti kan, buktinya harus dicek. Kan dia bisa aja misalnya pas si calon mantunya ini datang mau nikahin anaknya Syekh bisa aja bilang saya akan carikan untuk anak saya sendiri, nggak usah ada yang datang. Dia tinggal pilih ikhwan-ikhwan yang soleh, bener gak? Tapi ngapain Syekh coba masih mau ngasih waktu dia buat ngecek nih orang nih? Padahal nih orang dalam tanda kutip belum ketahuan dong solehnya, buktinya dicek, bener gak? Saya bisa tolak yang ini terus pilih muridnya yang bagus-bagus nilainya dan sebagainya. Nah itulah ya, Syekh tahu ini diantara ibadah. Ini diantara ibadah juga mungkin ada dorongan, ini laki-laki sudah mau, berarti kan ada effort, ada usaha. Makanya Syekh kasih waktunya. Padahal seandainya orang-orang yang mau kita katakan lebih berhak untuk nggak ngasih waktu buat ini tentu para ulama. Mending dia nulis kitab, bener gak? Daripada ngecek ini orang. Ini ya ada nilai ibadah di sini. Nah, apalagi orang-orang kayak kita yang bukan ulama, seandainya nanti anak perempuan kita atau adik kita yang kita walikan, antum harus lebih utama untuk mencari tahu calon suaminya. Yang keenam, belum dibaca hadisnya, Rawat Tirmidzi wa hasanahu an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW berkata, ayyumam ra'atin, perempuan manapun nakahat yang nikah bi ghairi idzni waliyah, tanpa izin walinya, fanikahuha batil, nikahnya batil, tidak sah. Fanikahuha batil. Rasulullah SAW ucapkan sampai 3 kali. Perempuan manapun yang dinikahi tanpa izin walinya. Fa inda qala biha falahal mahru. Jika laki-laki tersebut masuk kepadanya, maksudnya berhubungan biologis, falahal mahru, maka bagi perempuan tersebut maharnya dibalikan. Bimastahalla min farjiha, dari apa-apa yang dia telah halalkan atas kemaluannya. Fa in istajaru, jika bertengkar, fasultanu waliyuman wa la waliyalah. Jika ternyata si perempuan gak ada wali, ya misalnya wali-walinya gak mau nikahin ini anak, misal kasus ada perempuan solehah mengikuti ahlus sunnah, keluar dari keluarga yang syiah, misal dia mau nikah sama ahlus sunnah, sama sesama ahlus sunnah tentunya. Kira-kira si keluarga syiahnya mau jadi wali gak? Nggak mau tentu, kan? Pasti dia akan pilihkan untuk istrinya, untuk anaknya, suami yang syiah juga, benar gak? Sedangkan orang tua wali dari anaknya. Kalau kayak gini kasusnya, yang si perempuan walinya nggak pantas buat dia, maka sultan walinya. Sultan apa sultan? Penguasa. Kalau di sini apa? KUA. Nanti KUA yang jadi wali. Dicek, bener gak nih alasan nikahnya sah? Ya, apakah karena si alasan nikahnya karena laki-lakinya
nggak benar, makanya orang tuanya nggak mau nikahkan, maka sultan atau penguasa tentu nggak akan nikahkan. Misalnya ada perempuan yang pengen nikah tapi nggak direstuin dengan alasan yang sangat bagus. Orang tuanya bilang, saya nggak mau restuin dia karena laki-lakinya ini nggak sholat dan sebagainya, saya nggak mau waliin dia. Boleh nggak kayak gini? Boleh tentunya. Nanti misalnya si perempuan gerak ke KUA sendiri, ya, mengatakan saya mau KUA jadi wali saya karena orang tua saya nggak mau nikahin saya. Nanti si KUA ngecek, kenapa nggak mau jadi walinya? Karena laki-lakinya nggak sholat, maka KUA nggak akan nikah. Nah, kasusnya tadi, kalau misalnya nanti si laki-lakinya buruk, laki-lakinya baik, orang tuanya yang buruk, orang tua si perempuan, berarti kan dia tidak mau jadi wali, nggak mau nikahin si anak dengan alasan yang batil. Nanti si anak tinggal datang ke pemerintah, ke penguasa, dinikahkan. Kalau nanti penguasa lihat alasan orang tuanya nggak mau jadi wali batil, KUA yang nikahkan. Paham? Jadi alhamdulillah ada solusi. Jadi nggak selalu perempuan tuh benar-benar di bawah walinya. Nah begitu juga Allahu a'lam kalau misalnya kasus-kasus yang orang tua nggak mau nikahin perempuan, ya gara-gara laki-lakinya bukan pilihan si orang tuanya. Padahal udah soleh, ya seorang dai misalnya, cuma miskin. Si orang tua pengen nih anak nikah sama juragan lele misalnya, nggak sholat tapi. Terus si orang tua punya utang sama nih juragan. Gimana caranya mau bayar hutangnya, dia nggak lunas, nikahin saya sama anak anda. Wah ini batil ini. Nah yang kayak gini, insya Allah si perempuan boleh ke penguasa untuk menjelaskan keadaannya dan menolak perwalian orang tuanya. Diganti nanti walinya. Ya, jadi ada solusi. Jadi antum jangan kira anak perempuan benar-benar di bawah walinya banget gitu. Kalau misalnya walinya batil nanti pernikahannya jadi batil nggak? Ya, jadi bisa ada solusinya. Jadi kata Rasulullah SAW tadi, anak ulang hadisnya, perempuan manapun yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batil. Kemudian Rasulullah SAW bahas permasalahan lain. Jika seorang laki-laki telah masuk kepada perempuan, maksudnya hubungan biologis, walahal mahrum, maka bagi perempuan tersebut maharnya. Maka ketika sudah terjadi hubungan biologis, mahar sudah benar-benar milik istrinya. Mahar apa mahar? Mahar itu seperti mas kawin, sesuatu yang harus antum kasih kepada perempuan dengan kesepakatan laki-laki dan perempuan tersebut. Dengan kesepakatan perempuan nggak masalah. Itu bukan untuk bayar ya, bukan kayak orang bayar PSK tentunya. Ya, ini kata Rasulullah SAW, bimastahalla min farjiha, karena kau telah halalkan farjnya, kemaluannya. Kalau PSK antum bayar pakai sekali. Na'udzubillah, bukan antum, orang lain. Kalau ini antum halalkan kemaluannya dan tentunya dengan tanggung jawab. Dikasih makan, dikasih nafkah lahir batin. Ya, dan bukan berarti si uang ini kayak antum bayar PSK, sekali lagi. Bedain tuh. Nah, makanya perempuan harus lebih sadar, jangan sampai dia mau dizinahin tapi gak mau dinikahin, rugi banget. Dia mau dizinahin, dibawa kemana-mana, tapi kira nikahin nggak mau, saya nggak mau kamu nikahin kecuali kamu harus bikin acara begini. Lakinya nggak mau, misalnya, siapa yang rugi? Perempuannya, udah dia apain? Ya, maka lebih baik nggak usah diajak kemana-mana, mudahkan pernikahan, maka dia akan dikasih mahar, dikasih nafkah, bukan cuma diajak keluar sekali kasih makan terus dizinahin. Nah, harus sadar nih betapa Islam mementingkan atau menjaga perempuan. Tujuannya dimaharin supaya halal kelaminnya, plus si laki-laki itu punya tanggung jawab nanti. Dosa-dosa yang misalnya dilalaikan bisa kena ke suaminya, tanggung jawab orang tua pindah ke suaminya, nafkah lahir batin dapat. Kalau cuma diajak jalan, antum bayangin, diajak jalan, dibawa keluar, kasih makan pecel lele, terus dizinahin, terus dipulangin kasih bapaknya lagi. Antum bayangin betapa bodohnya perempuan kayak gini, terus betapa bodohnya bapak yang kayak gini. Ya, bapaknya enggak, kamu enggak boleh nikahin anak saya kecuali kamu harus ngasih mahar 100 juta. Anaknya enggak mampu.
Ya kalau nggak mampu ya udah kerja dulu, udah sana pacarin. Tapi pacarin dikasih. Dia nungguin tuh 100 juta. Ya, cuman untuk menzinahinya cukup dah bawa keluar. Yang penting kasih makan ya. Betapa bodohnya orang tua kayak gini. Maka adanya mahar untuk itu supaya halal hubungan suami istrinya, plus supaya dapat nafkah lahir batin. Paham ya? Paham nggak? Harapan anak antum kayak gini tuh supaya tentu bukan antum menikah besok kan, masih lama waktu nikah. Antum minimal sadar loh, pacaran nggak baik gitu loh. Walaupun antum laki-laki, kata Ustadz kan yang rugi perempuan, gas misalnya ya, bodoh. Kejam kalau kayak gini antum. Ini kita bukakan betapa Islam tuh sayang sama perempuan. Berarti antum harusnya juga sayang sama perempuan. Jangan dimodusin terus, nikahin juga kagak. Belum saatnya antum. Ya, hapus-hapusin dong kontak-kontak perempuan. Follower perempuan, hapus-hapusin. Antum gak sayang sama mereka. Mereka dimodusin senang. Antum juga senang. Rusak tapi mereka nanti. Mereka nanti haus kasih sayang. Kalau udah haus kasih sayang, orang tuanya juga nggak kasih sayang dengan baik. Antum ngasih sayangnya super baik. Nanti antum hilang, kemana dia? Coba kemana? Dia sudah haus kasih sayang. Orang tuanya nggak kasih sayang dengan baik. Antum kasih sayang kepada dia, antum modusin dia dengan berlebihan. Terus suatu hari antum hilang. Dia akan cari kasih sayang itu gak? Cari gak dia? Tapi kemana? Ke laki-laki lain. Alhamdulillah kalau misalnya antum modelannya masih ya nggak beranilah zina, dalam tanda kutip zina yang benar-benar puncaknya zina. Kalau dia cari di laki-laki lain, gimana? Bisa jamin mereka sebaik antum, walaupun antum juga baiknya tanda kutip masih ngecetin. Cuma kan lebih parah kalau misalnya ke anak lain. Ya, itu bayangin ini efeknya besar. Jadi bukan masalah kita bahas ini untuk antum menikah besok enggak. Ya, ini efeknya besar. Ya, jangan main-main sama hati-hati kaum muslimah. Itu kan umatnya Rasulullah SAW. Dijaga sama agama ini. Antum yang rusak, bayangin. Antum yang rusak dia nanti. Apalagi antum sengaja ngilang kan. Wah, dimodusin dulu, habis itu ngilang biar dicariin. Ya, ini bukan masalah dia doang ya. Ini umatnya Rasulullah SAW. Antum umatnya Rasulullah SAW. Antum harus sayangin mereka sebagaimana antum sayangin diri antum sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, hatta yuhibba li ukhtihi ma yuhibbu li nafsihi. Masukin juga kata ukhti gitu. Kan bukan Rasulullah SAW bukan mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi berarti saudara doang, enggak. Syarat ini kalau ada lafaz untuk laki-laki masuk perempuan. Berarti juga la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ukhtihi. Kasihin juga kaum muslimah yang lain. Satu lagi hadis yang dibawakan sama beliau, rawi Abu Daud sahih al-Hakim wa Dzahabi an Abi Musa radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, la nikaha illa bi waliyin. Tidak ada pernikahan tanpa wali. Ya, tidak ada pernikahan tanpa wali yang mengizinkan. Gak ada yang bikin gak ada. Perhatikan sini sekali lagi. Pernikahan tanpa wali batil gak? Batil kan? Apalagi perzinahan tanpa wali. Seandainya ada perzinahan pakai wali, batil gak? Batil kan? Ya apalagi perzinahan. Nah, pacaran itu yang diizinkan sama orang tua, yang orang tua mengatakan, "Dah sana bawa anak saya, yang penting kasih makan ya." Terus terjadilah yang terjadi. Itu seperti perzinahan dengan wali. Diizinin sama orang tuanya. Apalagi yang dibawa kabur. Orang tuanya udah nggak tahu anaknya kemana, nggak diajak nginep 2 hari 3 hari. Ya, sekali lagi, antum mesti kasihin kaum muslimah, bukan masalah antum. Jangan pikirin cuman kenikmatan antum. Ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.